Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Ayu Lestari dari 1053. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional. Kementerian Agraria dan Tata Ruang adalah kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang agraria atau pertanahan dan tata ruang dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Kementerian Agraria dan Tata Ruang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Kementerian Agraria dan Tata Ruang Republik Indonesia dijabat oleh seorang menteri yang juga menjabat sebagai Kepala Badan Pertanahan Nasional. Sejak 27 Juli 2016, Kementerian Agraria dan Tata Ruang Republik Indonesia dipimpin oleh Sofyan Djalil. Dalam melaksanakan tugas, Kementerian ATR menyelenggarakan fungsi sebagai berikut. Yang pertama yaitu perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang tata ruang, infrastruktur keagrariaan atau pertanahan, hubungan hukum keagrariaan atau pertanahan, penataan agraria atau pertanahan, pengadaan tanah, pengendalian pemanfaatan ruang dan penguasaan tanah, serta penanganan masalah agraria atau pertanahan, pemanfaatan ruang dan tanah. Yang kedua yaitu koordinasi tugas, pembinaan dan pemberian layanan kepada seluruh organisasi di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang. Yang ketiga yaitu pengelolaan barang milik atau kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Agraria dan Tata Ruang. Yang keempat yaitu pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang. Yang kelima yaitu pelaksanaan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Agraria dan Tata Ruang di daerah. Dan yang terakhir yaitu pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif untuk seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang. Yang selanjutnya yaitu Kementerian Agraria dan Tata Ruang terdiri atas yang pertama yaitu Sekretariat Jenderal, kedua Direktorat Jenderal Tata Ruang, ketiga Direktorat Jenderal Infrastruktur Keagrariaan, keempat Direktorat Jenderal Hubungan Hukum Keagrariaan, kelima Direktorat Jenderal Penataan Agraria, keenam Direktorat Jenderal Pengadaan Tanah, ketujuh Direktorat Jenderal Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah, kedelapan Direktorat Jenderal Penanganan Masalah Agraria, Pemanfaatan Tanah dan Ruang, kesembilan Inspektorat Jenderal, kesepuluh Staf Ahli Bidang Land Reform dan Hak Masyarakat Atas Tanah, ke-11 Staf Ahli Bidang Masyarakat Adat dan Kemasyarakatan, dan yang terakhir yaitu Staf Ahli Bidang Ekonomi Pertanahan. Suatu peraturan Republik Indonesia nomor 20 tahun 2015 tentang Badan Pertanahan Nasional, BPN memiliki fungsi melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugas, BPN menyelenggarakan fungsi yaitu 1. Penyusunan dan penetapan kebijakan di bidang pertanahan, kedua perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang survei, pengukuran dan pemetaan, ketiga perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penetapan hak tanah, pendaftaran tanah, dan pemberdayaan masyarakat, keempat perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengaturan dan pengendalian kebijakan pertanahan, kelima perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengadaan tanah, keenam perumusan dan kebijakan pengendalian dan penanganan sengketa dan perkara pertanahan, ketujuh pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan BPN, ke-8 pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian bantuan kepada seluruh unit organisasi di lingkungan BPN, ke-9 pelaksanaan pengelolaan data lahan pertanian pangan berkelanjutan dan informasi bidang pertanahan, ke-10 pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang tanahan
Dan yang terakhir yaitu pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia di bidang pertanahan. Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi BPN di daerah, dibentuk kantor wilayah BPN di provinsi dan kantor pertanahan di kabupaten atau kota. Sekian penjelasan dan presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.